Itu di tahun 90 Mbak? Tahun 1995 gitu. Jadi akhirnya berkembang, ya udahlah sekalian tambahin blinds. Kita kerjasama sama partner kita di Singapura. Di situ mulai brand Jepang, Tachikawa. Jadi ya partition dan blinds. Lalu ya udah akhirnya berkembang dan saya sendiri pun saat itu pas lagi mulai awal ya akhirnya ikutan arsitek juga di Untar. Oh gitu ya? Ini ya backgroundnya arsitek juga. Iya. Biasa gitu ya kalau orang tua arsitek dua-duanya pasti ada satu atau dua anaknya yang nyangkut jadi arsitek. Betul. Jadi kita kita 3 bersaudara. Saya arsitek, adik saya yang ketiga juga. Maksudnya adik saya yang kedua berarti ya. Itu arsitek anak ketiga. Yang tengah-tengah dong yang beda. Suami saya juga arsitek. Lulusan arsitek ya. Ini keluarga arsitek dong ya. Aduh, enak gak sih? Semua. Enak gak sih semua arsitek kayak gitu? Kalau ngobrol tuh nyambung nih. Ngomongin apa kalau? Selamat pagi, ketemu lagi di DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Spesialnya kenapa Mir? Nah, harus gue yang jelasin ya? Iya, harus lo yang jelasin kenapa begitu spesial tamu kita ini. Jadi beliau adalah partner sebenarnya, udah partner lama, kenal dari tahun 2018 dan sekarang juga berkolaborasi di Benda Design Hub. Beliau adalah Jen Filia S. Arifin, STM Arts, Operational and Creative Director dari PT Sandimas Inti Mitra. Yeay! Jadi gue selalu begini-gini Mbak. Aku senang banget sih Mbak Jen punya waktu pagi ini bisa ketemu dengan kita Mir ya. Karena sebenarnya kalau misalnya kita runut dari tadi gue udah mention, pertama kali ketemu Mbak Jen di tahun 2018 pada saat itu ya Mbak. Betul. Jadi pertama kali disitulah gue kenal. Sebenarnya sebelumnya kita sudah tahu tuh produknya. Nah mungkin buat teman-teman yang belum tahu, dari Sandimas Inti Mitra ini produknya adalah Sunday ya. Mungkin kita bisa langsung jelasin aja ya Mbak Jen dari awal. Nah terbentuknya bagaimana Sandimas sih ini. ada Sandimas ini gitu. Sunday ini ada di ibarat di industri Indonesia, kita ya, di industri kita di dunia. Apa sih yang buat jadi cikal bakalnya? Nah, boleh Mbak, silakan. Oke. Kita punya berapa jam nih? Kita ada 1 jam setengah ya. Paling panjang ya. Biasanya 50 menit sih, Ya, Mbak. 50 menitan kurang lebih. Boleh Mbak. Tapi kalau mau 3 jam boleh sih. Kita bikin malam. Kita bikin part 3 ya, sampai 3 part. Gimana Mbak? Oke, Sandimas ya. Jadi Sandimas itu asal mulanya itu dari ayah saya. Jadi dulu ayah saya itu lulusan arsitek Untar. Lalu habis itu kan pasti saat itu kan ayah saya kan pasti berusaha mencari setelah lulus tuh apa yang harus dilakukan. Sebenarnya si Sandimas ini pun udah ada sebelum ayah saya lulus. Oke. Karena memang harus part time, lalu habis itu harus mencari biaya kuliah ya. Jadi papa saya tuh mulai dari buat booth ke pameran saat itu. Lalu Sorry, tahun berapa itu ya Mbak? Mulai berdirinya. Kalau Sunday itu 1984. Sandimas itu tadinya bergerak di bidang apa? Awalnya itu mulai dari partition. Oh, partition. Iya, jadi partition untuk movable Display, wall, lebih pameran. untuk awalnya masa Sandimas ini tuh lebih ke pembatas ruangan yang untuk meeting room, untuk ballroom. Karena memang papa saya dulu kerjasama dengan Kenari Jaya. Oh, iya. oke. Jadi pas lagi masa kuliah tuh kerjanya di Kenari Jaya untuk buatin gitu. booth, sama buatin showroom di Kenari Jaya yang dulu zaman yang awal ya. Lalu setelah itu pas lagi lulus, akhirnya berbisnis sendiri dan bapak saya tertarik dengan si operable partition ini karena secara lokal itu memang belum banyak karena itu sangat teknis ya. Iya. Tertarik di sana. Jadi ini yang biasa untuk awal juga garasi, buat door garasi. Pokoknya semua berhubungan dengan movable door gitu seperti itu. Ya, nah di situ mulai ternyata
kebutuhan terhadap movable wall itu cukup banyak karena Beragam ya. again di Indonesia jarang ada saat itu. Jadi mulai dari sana dulu, ada partition yang untuk ballroom kayak anything sound reduce gitu. Jadi berdasarkan karena kebutuhan ya sebenarnya ya. Betul. Dan saat itu kan biasanya kalau misalnya zaman-zaman apa ya, kalau papa saya itu boomer ya, pasti generasi apa sih? Boomer ya, di betul atas ya. kita. Iya. Pasti pas lagi awal mulai kan pasti nggak langsung nyari passion saya apa enggak dong. Iya. Lebih ke apa yang bisa Yang bisa saya kerjakan dan di depan mata, dan apa yang bisa membuat saya ya hidup definitely. Apalagi saat itu kan udah mau mulai berkeluarga. Saya belum ada. Baru sama mama saya. Jadi tadi dari ayah ke papa, nggak apa lah ya. Pindah. Papa mama. Jadi mama saya juga sama, satu angkatan juga, depan belakang, duduknya arsitek juga, Untar. Itu kan selalu kan Selalu bener ya. banget ya, arsitek sama arsitek. Karena nggak ada waktu untuk keluar. Itu dia, karena stick terus Iya kan, 24 jam. Iya, jadi akhirnya berbisnis bareng dengan mama ya, buka PT Sandi Mas Inti Mitra ini di tahun 1984. Ya mulai dari movable partition gitu. Lalu abis itu sebenarnya itu pas lagi berjalan sempat ada second business kayu, tapi ya nggak berjalan baik lagi ke movable partition. Lalu abis itu mulai tahun 1990-an baru mulai ke blinds, karena di luar negeri movable partition tuh biasanya pasarnya tuh barengan dengan blinds. Nggak tahu kenapa company-nya bareng. Gitu ya? Iya, jadi dulu mencari komponen untuk si movable partition ini di salah satu brand di Jepang, dan ternyata mereka malah bilang kenapa nggak jualan blinds juga gitu, maksudnya gitu. Itu di tahun 90 Mbak. Tahun 1995 gitu. Jadi akhirnya berkembang, ya udahlah sekalian tambahin blinds, kita kerjasama sama partner kita di Singapura. Di situ mulai brand Jepang Tachikawa. Jadi ya partition dan blinds. Lalu ya udah akhirnya berkembang dan saya sendiri pun saat itu pas lagi mulai awal ya akhirnya ikutan arsitek juga di Untar. Oh gitu ya? Ini ya backgroundnya arsitek juga. Iya. Biasa gitu ya, kalau orang tua arsitek dua-duanya pasti ada satu atau dua anak Yang nyangkut jadi arsitek. Betul. Jadi kita kita 3 bersaudara. Saya arsitek, adik saya yang ketiga juga. Maksudnya adik saya yang kedua berarti ya. Itu arsitek anak ketiga. Yang tengah-tengah dong yang beda. Suami saya juga arsitek. Lulusan arsitek ya. Ini keluarga arsitek dong ya. Aduh, enak nggak sih? Semua. Jadi Enak kalau nggak sih semua ngobrol, arsitek kayak kalau gitu? ngobrol tuh nyambung nih. Ngomongin apa kalau Ngetok-ngetok biasanya. Biasanya kan setiap itu ganti. Kalau kemanapun pegang-pegang itu gitu ya. kolom bangunan itu nggak simetris, tau nggak sih? Itu salah tau nggak Itu sih? materialnya harusnya lebih doff. Iya, Itu obrolan di kayaknya meja tuh. makan kali ya. Ya itu yang membentuk keluarga itu menyatu ya, karena itu obrolannya. Iya, yang kasihan sih adik saya sih yang ambil psikolog. Kayak alien gitu ya di tengah-tengah orang lain. Iya, kita pernah sekali kayak family trip ya ke Jepang, terus ya pasti kita ke Teshima Noshima. Lalu saya dan adik saya tuh ngelihat James Turrell atau apa ya saat itu, terus kita sampai berinangan air mata. Aduh, this is so good, beautiful. Terus adik saya yang satu lagi bilang, this is so good, but I'm so hungry now. Can we go? Kadang biasanya arsitek itu dramatis ya, sesuatu baper gitu. Baper, Dan yang tidak dirasakan oleh orang lain. Kebayang nggak sih? Orang lain nggak bisa ngerasain. Jadi kayak kalau bisa dia ngeliat ini So nangis karena what? lihat Gitu sesuatu ya. bangunan, kenapa gitu. Tapi ya aku tuh selalu kagum dengan perusahaan keluarga yang dirintis dari awal dan sampai sekarang eksis. Iya, Itu menurut gue perjuangannya pasti nggak mudah, Iya, gitu kan. Itu up and down banget sih. Bener kan? Soalnya pas lagi awal meyakinkan saya untuk lanjutin bisnis aja itu susah buat parents. Apa tuh? Nah, harus diceritain dong. Susah betul juga juga kenapa? ya. Karena kan again pasti idealis dong. Maksudnya kita
belajar as an architect gitu. Apalagi pas lagi mau lanjutin S2 juga mama nawarin, misalnya kayak apa nggak mau bisnis aja gitu. Why has to be architect gitu. Terus Padahal arsitek yang ngomong tuh ya, yang nanya. Sabar. pas lagi kuliah pun juga mama bilang kenapa ambil arsitek gitu kan. I don't know, saya selama ini setiap ini kan ngeliatnya kan papa gambar dan sebagainya itu udah masuk ke dalam otak Iya, ya. Jadi that's bidang yang familiar Sehari-hari gitu. Dan saat itu saya juga suka banget gambar, suka banget art gitu. Suka banget biasanya kan gambar dan mat biasanya gitu kan. Ya udah cocok lah arsitek. Saat itu juga kayak nggak tahu mau kemana gitu kan. Akhirnya ambil arsitek dan ternyata cuma lumayan enjoy pas lagi belajar. Sebenarnya bagian juga enjoy itu ya, ngumpul di kampus. Ngeriung. Guyupnya itu kan beda dengan jurusan lain. Kadang-kadang jarang Iya. pulang gitu kan. Suasananya tuh emang menyenangkan ya. Iya, ngangenin ya. Terus akhirnya pas lagi lanjut ke S2, karena mama bilang kayaknya untuk the future untuk masa depan kayak bagus kalau ada tambahan lagi gitu, magister. Oh ya udah mau ambil apa nih? Arsitek bilang gitu. Hah, arsitek lagi gitu Dia maksudnya. berharap yang lain ya. Iya, berharap yang lain karena lebih bentar dan lebih murah sebenarnya. Iya, akhirnya saya juga ngambil arsitek lagi. Terus saya berpikir ya pasti akan jadi arsitek karena kan udah lumayan lama menggeluti bidang arsitek kan. Cuman ternyata pas lagi berjalan, mama selalu bilang kenapa nggak mau bisnis dengan bisnis blinds ini itu bisa keliling dunia loh gitu. Jadi di aiming kayak di iming-imingnya itu yang enjoy. bisa kenal supplier lain, lalu bisa di berbagai negara, lalu ini bisnis yang nggak besar cuman bisa internasional katanya begitu. Pokoknya selama setahun 2 tahun kayak terus-terusan gitu di brainstorm ya, brand wash. Lalu tapi aku tetap bilang no I want to stay here. Arsitek. Dan saat itu ambil di Sydney, lalu mau coba karir di Sydney gitu. Awalnya di itu sana. ya, cuman tadi pas lagi berjalan mama pas away gitu karena cancer. Belum lulus nih berarti. Belum. Jadi pas lagi saat itu sampai kita ngebuat tugas itu sampai di rumah di sebelahnya mama lagi sakit gitu loh. Pas lagi semester ketiga gitulah. Iya, Sampai iya. dibuatin tukangnya papa. Dia jangan ngomong-ngomong. Tugasnya dibuatin tukang. Nggak apa-apa, udah berapa tahun yang lalu lewat. Soalnya kita kayak benar-benar harus bikin market gede banget. Aku harus kayak hand carry ke Sydney. Karena memang udah habis itu udah harus presentasi kan saat itu. Jadi ya akhirnya pas lagi udah semester terakhir mama pass away. Ini belum married ya? Belum. Iya. Jadi ya udah habis itu kan kita si papa sendirian di sini, anak-anaknya masih semuanya Sekolah. keluar. Tapi sebagai the first kid kan ada perasaan apa sih? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Iya. Dia bertanggung jawab lebih Iya, tepatnya itu soal ya. papa sendiri, Iya, papa iya. kayak berjuang sendirilah gitu di rumah, dan tambah lagi saat itu yang my husband sekarang kita masih berhubungan long distance. Oh, di Indonesia. Di Indonesia. Dia kerja di arsitek Bali sama orang sama arsitek Jepang saat itu. Dia juga bertanya, oh kamu kapan balik dong? Terus hubungan kita sampai mana ini? Lucu ceritanya. Kita mau gimana ini kan? Nah, terus akhirnya dulu sempat mau kerja tetap setahun 2 tahun, sempat mau nge-apply TR, lalu habis itu sambil berjalan sambil mikir, aduh kayaknya ini agak susah, kayak my way bukan di Sydney gitu. Akhirnya mutusin ya udahlah, I think lebih baik nemenin papa pulang. Dan kebetulan ya ada boyfriend di sini juga gitu kan. Kebetulan kita nggak ada juntrungan. Iya dong. Jadi yang buat anak itu pulang lagi ke Cowoknya. Indonesia karena ada pasangan. Selama dia nggak ada pasangan, dia nggak pengen pulang kali Iya kan ya. nggak terikat kan. Nggak Iya. terikat. Dan kita udah lumayan lama itu 3 tahun Padahal ya, lebih. papanya tuh kan papa loh ya, nggak ngerasa Iya. terikat. Giliran cowok ngerasa terikat loh. Si papa saya juga bilang, pokoknya papa mau Genvi pulang itu kalau tapi jangan paksaan. Dia nggak mau kayak ngambil bisnis tapi karena aku terpaksa. Iya, soalnya dia sangat against itu. Tapi saat itu karena lebih kayak tanggung jawab lebih dan saat itu memang masih bingung kan. Abis lulus bingung gitu maksudnya mau kemana. Akhirnya ya udah deh balik aja. Jadi sejak itu ya udah akhirnya ikut gabung Sunday. Itu udah lulus belum berarti Udah. ya S2-nya? Jadi lulus masih tunggu graduation, udah balik. Akhirnya si papa bilang, jadi where do you want to start gitu.
I say aku nggak mau tinggal di Jakarta, aku mau tinggal di Bali. Oh, itu alasannya waktu itu ya. Saat itu Kenapa makanya sebenarnya Sandy di showroom Bali itu bukan karena ada Karena bisnis cowoknya di juga. Bali. Bener juga. Kita bener juga. Iya, akhirnya kita starting Bali karena jadi aku coba the business itu dari buka kantor Bali dulu. Gitu. Itu apa, kantor konsultan? Itu kantor Atau- Sunday. Oh, Sunday. Jadi sejak itu langsung Sunday langsung berarti ya. Sunday. Nah ternyata pas lagi jalanin Sunday itu up and down banget karena banyak banget yang aku nggak dapat di kuliah definitely. Yang namanya Pastinya bisnis, ya. nama manajemen, Itu nggak ada di menghadapi dunia klien itu tuh kayak endless learning banget ya. Iya. Jadi satu baru mulai another kuliah, another S2 kali ya. Di real life ya. Iya di real life gitu, apalagi yang berhubungan dengan people kan. Iya, iya. Kita harus taking care of the staff, Iya, iya, kita harus taking care ya itu the client, tambah lagi satu lagi supplier. Iya, iya. Jadi pas lagi awal-awal aku fokus di Bali dan juga the international relation. Jadi untuk kayak sourcing all of the material. Itu berarti masih muda supplier. banget loh. Masih Iya, 20 berapa ya, 20-an lah ya. Iya kan, masih di bawah 30 pasti. Iya, 25-an udah, 25 26. Iya. Waktu itu emang karena aku taunya tuh memang Sunday itu di Bali kan awal-awal Awalnya itu ya ya, kan. iya. Ya Mas Run juga pernah ke sana jadi moderator. Pernah ke showroom ya itu Iya, dulu ya. showroom, Itu showroom betul. juga kan ya. Iya, itu showroomnya. Nah, itu Di dari tengah awal dari situ. sawah gitu. Udah gak ada sawah. Oh, udah habis ya? Ada di sebelah, terus habis itu Sebelahnya. warung babi guling. Tapi seru banget sih tempatnya. Kemudian Iya. juga karena si blind itu juga diaplikasikan ke situ, Iya, jadi kita langsung eksterior. tahu ya. Jadi kayak untuk menghalangi Bakalnya kayak matahari. gini gitu ya. Jadi kayak langsung orang disajikan ini aplikasi kayak gini loh. Gitu. Iya, terutama tuh kan karena di Bali lebih eksterior ya. Iya, Jadi kita iya. benar-benar sebelah sawah langsung ada hujan, ada angin tuh lebih kelihatan. Langsung teruji Iya. gitu ya. Betul. Iya, Dan kita iya. juga harus lihat dong nih sejauh mana kan sejauh produk mana. kita Iya, bisa iya. bertahan. Iya, iya, gitu. bagus banget tuh. ya Jadi kan? langsung dicoba gitu. Itu tahun berapa ya berarti ya? Mulainya ada 2012 dari awal udah 2012 mulai. ya, di Bali itu ya? Iya, udah mulai. Kita juga udah buka pasar baru. Lalu kita juga harus berhubungan dengan arsitek-arsitek Bali yang kita belum pernah. Jadi kita udah mulai jalin hubungan, ikutin acara arsitek di sana, muter. Jadi kita mulai dari situ. Berarti Genvi ini mulai di bisnis ini dari tahun 2012. ya itu. udah 10 tahun lebih ya. Iya, udah 11 lah. Dan mulainya juga bukan di Jakarta tapi di Bali. Di Bali ya. dulu. Sebenarnya kalau kita ngobrolin material Sunday sendiri tuh kayak image-nya itu emang nggak jauh dari villa, nggak jauh dari matahari yang banyak. Which is Bali Iya, adalah itu- tempat yang cocok gitu kan ya. Dan another produk pun Science Blends yang partition itu juga lumayan untuk Di hotel-hotel Bali. Oh, sama iya, untuk banyak yang misalnya ada hotel ya. kaca kan. Nah, untuk villa-villa tuh banyak banget di iya, Bali. iya, iya. Soalnya mereka banyak kan konsepnya kan inside outside. Iya. Lalu tapi kadang-kadang Ada basah see-through. kan. Oh, iya, iya. Kita tutup dulu pakai kaca gitu. Jadi sebenarnya cukup pas gitu produknya di Cocok sana. ya. Iya. Tadi Mbak Genvi bilang bahwa dari awal udah mulai berkolaborasi atau ya muter lah gitu. Aku ingat banget sih dulu emang kita juga tahun 2018 tuh mulai berkolaborasinya tuh sama 2000 Sunday. berapa? 2018 ya. 18 ya. Waktu gua sama Riri waktu itu kita ketemu Sunday tuh di awal itu. Jadi emang dan kesini tuh aku ngelihat memang kayaknya Sunday ini sangat support banget sih sama arsitek-arsitek gitu loh. Dan kayaknya akhirnya jadi image kita tuh kalau ya rumah apa untuk menghalangi matahari ya Sunday gitu kan. Karena emang penetrasinya ke kita langsung gitu kan. Banyak banget lah lumayan. Berarti ya kalau kata gue sasarannya tepat. Iya kan? Untung lah. Iya, sasarannya tepat. Maksudnya langsung menjadi
ada di kepala Nah, gitu loh. Iya kan? Ide pertama kali untuk bisa berkolaborasi dengan arsitek, dengan desainer tuh gimana tuh memulainya Mbak Jenvi waktu itu? Karena kan memang pasti circle-nya arsitek ya, soalnya kan emang kuliahnya kan dari arsitektur. Karena backgroundnya arsitek aja. Dan masih suka banget sama dunia arsitek. Kalau misalnya kemana-mana juga pasti aimingnya for the good building gitu, sorry, good design building. Sampai sekarang pun masih, karena juga adik kan sekarang buka sendiri juga Konsultan. biro, dia ada gitu. konsultan udah 5 Akhirnya tahun. tersalurkan adiknya biro arsitek. Iya, akhirnya tersalurkan dari semuanya, akhirnya juga biro meskipun setengah juga masih bantu Sandi karena sekarang kan Papa udah nggak aktif 100%. Papa lebih ke CSR. Kita punya ada dari yayasan. Jadi untuk operasional jadi me 100%, plus Ade bantuin bagian partition. Oh, oke. Gitu. Soalnya Ade lebih teknik, lebih cowok gitu lah ya kayak Iya, intinya. iya. Oh, dia cowok. Ada Cowok, Mbak Jenvi ini. Oh, oke. yang arsitek Iya, juga. iya. Sedangkan Mi kan pas lagi awal mulai itu selain di Bali, lalu kita mengembangkan blinds. Jadi dulu blinds tuh sebagai support partition, karena partition kita juga dulu masih jarang ada partition lokal. Jadi kita kuat di partition banget gitu. Kalau misalnya dari bisnis tuh 70-30 dulu. Jadi blinds sebagai support. Lalu pas lagi aku balik, jadi karena lebih suka blinds, lebih suka megang curtain, atau kayak material, milih-milih kan, soalnya kan milih sendiri, milih apapun itu. Jadi kita lumayan mempush di bagian blinds, karena partitionnya udah stabil saat itu. Jadi sekarang udah lumayan 50-50 lah gitu antara blinds dan Gue partition. tuh taunya Sunday sebenarnya, gue tuh nggak nyangka karena kan sebenarnya lu ngenalin ke gue, Jen tuh Mbak kan Jen. baru ya. Nah, gue tuh kalau gue itu ke interior itu kan lebih relate-nya tuh sama fabric, iya kan? Jadi semua proyek gue itu dari dulu ya, dari tahun 96 itu kan maksudnya pasti ke A, ke B untuk buat curtainnya itu kan. Nah mereka itu kan yang memang justru kerjasama dengan ini blindnya, iya kan? Nah kan itu ada beberapa macam sebenarnya, ada brandnya tuh Brand-brand macam-macam ya. Betul. Antara lain itu Sunday gitu. Jadi kita interior tuh tinggal milih sesuai kebutuhan gitu loh. Sesuai kebutuhan, sesuai budget gitu Iya, kan. Oh, mau pakai itu atau apa atau Sunday gitu kan. Dah. Terus lu kan ngomong Sunday tuh gue tuh masih belum ngeh, tau nggak sih? Dan ternyata tau nggak sih? Ternyata pas rent ke atas gitu kan, ngomongin lagi Sunday yang ngajakin kolaborasi itu kan. Oh ini nih Sunday tuh berarti Sunday yang ini ya. Jadi punyaku itu katalognya itu lebih lengkap daripada yang ditahu sama Daripada gue. si Ren, tau nggak sih? Jadi gue tuh sering pakai Sunday juga, tapi nggak tahu. Taunya kan dari fabric itu, dari partnernya Sunday. Iya. Berarti ke interior itu juga udah secara organik udah masuk sendiri kali Udah ya. masuk ya. Jadi berarti Udah kan ada di mana-mana Sunday kan gitu. kerjasama dengan Banyak interior, banyak industri fabric ya. Betul. Soalnya mereka kan biasanya kita masuk barengan antara curtain dan juga other fabrics. Ya, Nah, karena Sunday itu kita tim untuk penyerangnya nggak banyak, jadi kita lebih prefer kolaborasi dengan partner. Iya. Itu lebih, so kita lebih suka karena partner tuh biasanya taking care of client tuh lebih touch. Iya. Kalau kita kan takutnya sebagai pabrik itu nggak setouch itu gitu. Jadi kita lebih nyaman kerjasama dengan lucu partner. aja waktu kok aja ternyata Sunday ada model kayak gini, gue malah baru tahu kata si Ren kayak gitu. Soalnya dia dipakai interior. Karena biasanya kalau yang di arsitek tuh kan yang Simple. yang simple, yang Iya. seperti garis desainnya para arsitek muda saat itu. Iya. Ternyata macem-macem kan Ternyata modelnya. pas gue lihat, oh ternyata ada juga yang modelnya begini, ada yang dan yang itu tuh memang tipe-tipe itu tuh jarang dipakai oleh kita arsitek-arsitek. Lebih indoor gitu. memang. Betul. Dan itu memang pas lagi sampai sekarang pun as a brand pun juga bisa bedain, oh ini siapa yang mau datang arsitek gitu. Oh kita kasihnya yang ini. Oh, gitu ya? Iya. Karena memang different design, different banget kebutuhan. Itu. Jadi kita udah langsung tahu. Mbak Jenvi ini itu ya, saking dia juga arsitek, dia taunya, jadi dia tahu ini kayaknya cocok, ini nggak cocok, ini lebih pas. Iya, jadi tepat sasaran itu Betul. menurut gue. Nah, Mbak Jenvi sendiri itu ya, kan kita tahu
udah lama bekerja sama dengan para arsitek. Melihat market yang ada di Indonesia ini ya Mbak, tentang kebutuhan ini. Sementara di Sunday sendiri itu bagaimana tuh memilih market yang seperti apa sih gitu loh. Apakah memang yang harus ngerti soal desain atau kadang juga kan ada juga kan beberapa produk yang ya udahlah pokoknya dipakai sama orang aja udah selesai gitu. Nah itu bagaimana programnya kah atau propose dari Sunday sendiri untuk market seperti itu kayak gimana? Lebih ke value of Sunday brand berarti ya. Kita dari awal kan again yang benar yang kata Mas Ren bilang, kita fokus sama kolaborasi. Kita tuh sampai sekarang pun juga selalu berpikir bahwa kolaborasi itu ada hal yang penting buat bagian dari Sunday. Karena without the collaboration we cannot survive by ourselves. Apalagi kemarin pas lagi sejak COVID dan sebagainya. Itu karena kolaborasi sih kita survive di situ. Di dunia klien pun ataupun dunia arsitek itu pun juga kita lebih masuk ke collaboration again. Jadi kan banyak banget ikut event, support banyak karena menurut kita we need the community gitu. Lalu untuk bagian ke klien langsung end user kita kolaborasi dengan distributor, dengan our partners karena menurut kita we need them. Kalau nggak kita nggak akan bisa menyebar ke Indonesia, seluruh Indonesia. Buat kita terlalu banyak showroom itu susah gitu. We cannot do that karena dia punya 2 showroom aja, plus 1 kantor, ada pabrik. Tapi produknya di mana-mana. Nah, itu kan menyebarnya gampang karena kerjasama dengan distributor. Jadi itu kita fokus ke sana sih, maintain the relationship aja ke the community, lebih ke sana. Good ideas ya. Aku tiap ke acara arsitektur mau yang besar mau yang kecil. Komunitas arsitek manapun gitu ya, pasti ada selalu ada Sunday gitu. Jadi dan yang seru adalah di tangan-tangan arsitek dan desainer keren ini, menurut gue tuh orang tuh nggak menyangka bahwa produk dari Sunday itu bisa jadi seperti indahnya seperti ini. Gaya desain arsiteknya tuh nonjol gitu. Jadi menurut gue ini yang jadi bukan Sunday-nya as a brand yang menonjol, tapi sebenarnya dia mensupport karya-karya arsitek itu gitu ya. Benar ya Mbak Jennifer kayak gitu sih. Kita mau lebih kayak dari arsitek ada ide apa gitu. Nah kita bagaimana bisa mewujudkan gitu, lebih ke fokus ke sana. Jadi lebih support ya desainnya arsitek. Sebenarnya bisa Blind sendiri pun sebenarnya bisa macam-macam gitu. Kalau kita kerjasama tuh bisa buat sesuatu yang magnificent. Iya, dibanding misalnya mereka jalan sendiri gitu, ya kan terbatas banget. Iya, kan? Dan kadang-kadang kalau jalan sendiri pun juga kita nggak tahu dari pasar bagaimana, dari sisi desain bagaimana. Jadi mereka tuh jalan sesuai kebutuhan, keren sih. Lebih ke sana. Dan orang kadang tuh ngelihatnya ya mungkin beberapa kayak di tempat kita langsung pasang gitu ya sebagai fungsinya gitu. Tapi ada di beberapa instalasi loh. Yang keren itu adalah instalasi gitu. Yang ternyata itu ini Sunday gitu. Jadi bisa berubah wujud menjadi sebuah art yang keren di tangan orang yang tepat gitu loh. Ada contohnya nggak sih? Mas Ren punya, bagus banget itu. Oh yang jadi mana sih? Kita pernah bikin yang di BDD sempet, terus kita juga bikin kalau nggak salah yang sekarang ini Mbak Jenvi kerja sama yang dengan itu ya, yang di mana tuh? Di BSD yang Komulo. Oh Komulo dulu ya yang ya, Beautiful Mess sudah dulu. Buat apa tuh? Itu keren banget sih. Itu buat installation. Buat kan udah nggak ada. Tapi itu keren banget sih. Itu sama seniman ruang. Saat itu memang karena RID kan nggak ada karena si COVID kan. Itu pada saat COVID ya. Betul. Kita udah prepare sebenarnya untuk bikin installation buat RID saat itu. Lalu lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Lim Biomiving. Yaudah deh kita buat aja di Komulo gitu. Emang sih dibanding cuman terbatas 3-4 hari, kita taruh aja setahun di situ. Setahun ya itu setahun, iya. Akhirnya kita buat setahun. Jadi backgroundnya orang-orang foto Instagramnya lah, posting itu sana marketing yang tanpa disadari ya. Tapi keren banget sih. Tapi itu story-nya keren banget karena si Helen ini mikirinnya tuh lumayan dalam. Jadi ya berhubungan dengan ibu kan. Jadi saat itu kita memang mengempower women movement saat itu. Soalnya kan women, so Helen juga as a owner kan, juga woman juga. Jadi kita ngomongin tentang Beautiful Mess, it's about the motherhood
experience. It's a beautiful but messy. Iya, Ibu-ibu banget ya. narasinya pinter banget tuh. Ibu banget. ya. Ibu banget. Nah itu berlanjut sampai ArcID 2022. Oh, itu setahun bener-bener Iya, setahun jadi dari pasangan situ 2021 ya. pas lagi itu selesai kita lanjut di 2022 masuk ke ArcID yang bikin juga another installation Iya, about beautiful yang mess. warna hitam itu ya kalau nggak salah. Iya, ya kan? iya, iya. Dan selalu tampilannya akan berbeda-beda karena ada arsitek yang ini ya berkolaborasi dengan arsitek. Jadi muncul warnanya, pilihan warnanya ini arsiteknya banget lah gitu. Iya, iya. Jadi kayak dulu sempat Ari Indra di awal-awal Betul, RID merah. ya, warna merah lo tau sendiri kan. Ada lampu disco. Padahal soalnya kalau customer langsung atau yang biasa dia nggak kepikir ya, mungkin ya bahwa Sandy itu bisa membuat seperti itu gitu ya. Iya, Itu iya. memang harus lewat arsitek sih. Iya, iya, Soalnya dari customer and user kan pasti juga lebih mikir ya blind sih penutup Blind. jendela. Iya, padahal it can do so much more. Iya. Iya. Di Iya. sana. Seru banget lah pokoknya. Seru ya, Dengan- itu pentingnya kolaborasi sih ya sebenarnya ya. Kita berapa kali lah pokoknya udah berkolaborasi dengan Sande menjadi instalasi-instalasi yang dulu di BDD, kita juga di Indo Buildtech. Iya, Dan Indo Buildtech itu juga bagus. Iya, itu tuh benar-benar yang kayak memang. Dan itu. Jadi kita ditantang dengan material seperti ini bisa jadi apa gitu. Dan material ini kan benar-benar sangat fleksibel gitu loh. Ya serunya ya akhirnya kita bisa berkolaborasi di Benda Design Lab ini. Iya, gitu. iya. Senang Jen. Iya. Dari Sande sendiri ada program kah yang sekarang ini atau akan ada showroom yang baru mau dibuka kah atau ada apa kira-kira yang kira-kira teman-teman desainer, arsitek atau Bisa tahu nggak ketinggalan antusias update. Iya betul. Untuk tahun depan kita lebih fokus ke new showroom di IDD. Itu masih on progress. Di IDD akan Dia buka juga. akan buka. Kita akan kolaborasi dengan kolaborasi. Kolaborasi. Iya. Kemarin Beautiful Mess juga kolaborasi banyak orang. Jadi Iya. ada fotografer, ada Betul. anti-code gitu. Kalau without that we cannot move gitu Betul maksudnya. Ya jadi lebih di-boost up aja sih ya karena Benar, kolaborasi benar. dengan Yang di Beautiful juga. IDD nanti kolaborasi Nah, sama IDD siapa? dengan Kayu Lapis Indonesia. Di Kayu Lapis jadi bangunannya benar-benar kayu. Kita spill ya ini ya. Biar semua pada datang. Iya. Abis itu sama Mills Aluminium. Jadi untuk window dan sebagainya dengan Mills. Oke. Bangunan sendiri didesain oleh Mas AA. Nah kita sekarang masih progress construction karena lumayan complicated dari zero soalnya kita bikinnya. Kebayang sih, udah ada Kapan, buildingnya gitu. rencananya? Hopefully launchingnya. fingers crossed, please. Kita doakan. Juni harusnya sih sebenarnya mereka berharap itu secepatnya. Cuman ya buildingnya belum ada, nggak mungkin dong kita buka. Jadi hopefully Juni kita udah open. Mid of year ya. Iya, mid of Summer year. tahun depan lah ya. Iya. Itu jadi tempat seru lagi tuh untuk didatengin. Betul, soalnya itu juga lumayan seru sih Iya, kalau lokasinya. udah kolaborasi ada arsitek, ada material-material yang kita bilang kekinian ya, karena itu dipakai di proyek-proyek kita juga gitu ya. Itu pasti jadi inspirasi banyak orang sih. Kalau arsitek aja terinspirasi gimana orang awam gitu kan? Betul. Iya, soalnya kan mereka Betul. ngikutin. Pasti Iya. ngikutin dengan desainer. Iya. Sebagai desainer kadang kan jadi trendsetter gitu loh. Oh, lagi pakai ini yang ngetren. Pengen ikutan Semua pada pakai ke itu. situ. Iya betul. Iya kan. Lalu yang kedua itu kita juga baru akan jadi kita baru pindah showroom di Bali. Oh, aduh, udah nggak di situ lagi. Udah nggak di situ. Soalnya Udah sawahnya udah habis. sawahnya iya tadi ya. Kok nggak dibeli? Sebelahnya ada. Pindah ke mana? Cuma 1 menit. Kerja satu dari Dia situ cuma ya? belok doang Oh, ya. Iya, kita pindah itu juga another collaboration dengan Geo Coffee. Jadi kita ada di Apa tuh Geo Coffee? jadi ada pemilik tanah ini ada Geo Space di belakang itu untuk ada TK juga, ada TK, ada TK parket ya. TK bukan itu apa kindergarten. Oh, TK. Iya, Real jadi TK. belakang tuh ada Little Tree namanya. Terus jadi tiap hari kita bisa ngeliatin anak-anak lagi berseliweran, lucu banget. Lalu abis itu bagian belakang tuh ada open space Geo. Abis itu depannya itu dulu dia coffee. Nah, itu punya lahannya besar banget. Sebelah sini ya Inspiral. Dulu Inspiral Arsitek, mereka udah pindah ke Sanur.
Jadi kita take over yang bagian bangunan Inspiral, lalu kita bangun lagi depannya untuk showroom. Itu. Nah itu juga banyak kolaborasi. Iya, lu kalau hari gini ya mau Hari ngerjain gini sesuatu sendiri tuh akan kepayahan gitu loh. Iya kan? Menurut gue jadi kayak basi gitu kalau sendirian. Iya, orang dan maksudnya untuk menarik crowd juga lebih susah gitu loh dibandingkan Dan kolaborasi. kolaborasi itu menurut gue itu adalah mood booster. Iya. Menurut gue ya. Jadi dalam bekerja sebenarnya kalau sendiri dengan lo, dengan tim dan orang-orang yang asik dan seru, menurut gue tuh beda tuh moodnya. Betul. Iya, Kerjanya akan beda gitu Betul loh. banget. Terus kan banyak ide yang beda-beda ya dengan banyak kepala Jadi tuh. nggak cuma satu tapi jadi kayak Iya. Jadi Soalnya something different. melengkapi. Soalnya zaman dulu itu tuh kan bersaing. Nah, iya kan. nah, Kalau iya. sekarang kita maju bareng-bareng deh. Betul. Gitu. Iya, udah nggak bisa kayak saing Nggak bersaing. bisa mau bersaing begitu. Generasinya udah beda, zamannya udah beda. Balik lagi soal Bali ya. Kita tuh, aku sama Mira sebenarnya ini sekalian announce ya. Oke. Ini ada banyak kita lumayan mengerjakan beberapa project. Ini mungkin kita spill di sini. Jadi kita itu ada beberapa villa dan nama brandnya adalah Villa Tanah. Lucu banget. Iya, jadi Villa Tanah ini tuh sebenarnya ini nggak apa-apa ya kita spill di sini. Aku mau tahu. Mau tahu ya. Jadi kita tuh akan kemarin tahun lalu kita udah memulai dengan Villa Tanah Tabanan. Di Tabanan. Jadi kita akan ada 13 unit villa di situ. Wah. Dan alhamdulillah dari kita udah mulai itu, dari itu pasti gue yakin kita akan berhubungan dengan Sunday Asik. karena kita nggak sawah yang gede banget yang matahari dan air hujannya akan banyak banget pasti Kita kita membutuhkan. akan kita Asik. nggak boleh jauh-jauh dari Berarti Sunday tahun ya. depan nanti itu ya. Mampir-mampir. Itu udah sold out loh, Itu 13 sudah- unit loh. Jadi kita Oke. Sekarang tinggal proses kita aja. belajar menjadi developer ya. biar nggak bosan jadi arsitek dan interior designer doang. Dan sekarang lagi running adalah Villa Tanah Ubud. Wow. Kemudian 30 unit ada ya? 30 unit Oke. yang akan kita launching harusnya bulan depan. Oke, wow. Oh, berarti yang di Ubud udah jadi semua atau Jadi baru satu? Jalan infrastrukturnya iya, ya. Oke, oke. Kan udah Kemudian developer. nanti the nextnya ada Villa Tanah Jimbaran dan Wow. Ciawi dan Cibubur lumayan Ya, lah, amin. lumayan kita ada. Jadi ya dan semuanya karena modelnya adalah kita namakan itu villa. Jadi Villa Tanah. Ingat Villa Tanah, ingat Sunday sih harusnya. Karena memang beneran kita tuh butuh banget gitu ya. Karena orang di dalam villa nggak kayak di dalam rumah yang harus terkungkung begitu kan. Iya, jadi banyak terbuka. sekali open space yang kita buat dan itu pasti kan nggak akan jauh dari matahari dan Banget. air. Iya. Sementara untuk bisa menghandle dua elemen iklim tadi kan satu-satunya material itu. Kalau dari kita ya. Terima kasih. Support ya. Oh, dengan senang hati Kita akan pasti. berkolaborasi di situ. Hati banget. Nah, Iya. mungkin itu kalau dari kita ya. Nah, kalau dari Sunday sendiri ada nggak apa ya? Mungkin kalau misalnya kenapa sih harus pakai Sunday? Nah, mungkin dari sisi Mbak Jenvi sih karena dia yang tahu materialnya, dia tahu cara pemasangan dan seterusnya. Kira-kira apa sih Mbak? Iya, soalnya gini. Sebenarnya kan Sunday nggak sendirian dong. pasti. Banyak produk-produk Iya. yang sama dengan Sunday. Pasti. Iya kan? Heeh. Sehingga apa yang membuat orang sehingga nggak gue mau pakai Sunday nih pokoknya. Nah itu tuh kira-kira apa tuh? Kita kan ada dua produk. Yang pertama kan yang partition itu, habis itu yang kedua kan window covering atau blinds. Kalau yang dari partition sendiri sih, again untuk yang lokal itu masih jarang karena dia butuh spesifikasi yang lumayan tinggi. Jadi karena kita udah lebih dari 30 tahun, dia udah 39 tahun sih sekarang. Jadi untuk sesuatu yang teknikal itu kita cukup percaya diri banget untuk full partition kita secara lokal. Itu sangat memenuhi standar import seperti itu dan dengan harga lokal. Dan juga kita gampang susahnya kalau misalnya dengan import itu mereka bagus. Tapi dari segi after sales service kita lebih unggul karena ya kita ada di sini. Indonesia. Iya. Seperti itu jadi kecepatan dan sebagainya. Iya. Again kalau misalnya perbandingan dengan teman-teman yang lainnya Ya, itu pasti kita selalu bilang apa sih misalnya
bedanya apa antara Sunday yang lain. Nah, kita selalu balik lagi bertanya. Jadi biasanya ibu tuh butuhnya apa sih gitu, maksudnya ke arah mana? Biasanya tergantung kebutuhan. Jadi biasanya mungkin other brand mungkin bisa memenuhi bagian sini, other brand bisa bagian sini, sedangkan Sunday pasti akan ada bisa memenuhi bagian sini juga. Seperti itu. Jadi kita it's depend on the necessity. Soalnya kalau misalnya kita paksain ke klien yang sebenarnya nggak butuh Sunday, itu percuma gitu. Maksudnya percuma aja nggak akan suka Sunday gitu maksudnya. Tapi yang bisa kita lakukan pasti sebuah brand itu pasti akan berusaha membuat produknya itu bagus. Kalau nggak bisa jualan itu nomor satu kan. Kayak restoran tuh harus makanannya harus enak. Ya seenak apapun tempatnya. Kecuali benar-benar tempatnya enak banget, makanan ya udahlah gitu. Cuman ya orang kan pasti akan rame karena makanannya bagus, makanannya enak gitu. Dan orang akan kesana berkali-kali karena makanannya. Kadang-kadang pinggir jalan pun juga orang sering ngantri. Plus tempat bagus tuh lebih bagus lagi. Nah ini juga sama, kita fokus banget, apalagi untuk kualitas itu kita lumayan fokus di sana. Jadi kenapa kita sekarang kan kerjasama dengan perusahaan Jerman, karena pas lagi kita udah ketemu dia tuh kita tuh happy banget karena itu bagus banget kualitasnya. Kita sendiri pun juga kayak senang banget ketemu mereka gitu. Dan simple. Apa tuh? Jadi sekarang si Sunday itu untuk yang bagian manualnya itu dari Jerman. Jadi memang perusahaan yang bikin untuk operationalnya bagian blind, mekaniknya itu. Makanya kita bisa berani untuk kasih 15 berapa tahun ya? Sampai lupa warantinya. Ntar kelebihan gawat. 12 tahun waranti. Tapi kalau udah ya sekali lagi ketemu dengan produk dari Jerman yang udah tahu pasti kualitasnya itu apalagi yang mau yang karena gue pernah tinggal di sana 10 tahun pun yang brand biasa bukan yang premiumnya itu udah jaminan mutu bahwa itu tuh akan tahan lama selama-lamanya gitu loh. Soalnya mereka standarnya kan tinggi ya. Jadi itu kita bisa kasih waranti 12 tahun karena kita sendiri pun juga cukup pede gitu. Maksudnya dia pasti nggak akan secepat itu rusak gitu. Dan our R&D pun juga lebih pede untuk menjual barang yang high quality. Karena mereka juga nggak mau bolak-balik dipanggil kan. Terus ntar kayak jelek lagi our brand kan kita ya malu gitu maksudnya. Iya, jadi kesana. Nah, abis itu untuk pemilihan semuanya pun kita berusaha untuk kan again yang namanya blinds itu kita tuh sebenarnya kayak bikin restoran nasi goreng gitu loh. Kok makanan terus dari tadi? Seneng ya? Ini seneng loh ada lagi makanan. Ini lagi lapar ya Jen ya. Udah breakfast belum sih? Ini salah kita masih pagi loh ini. Jadi kita kayak milih kayak misalnya nasi goreng kan harus nasinya bagus, habis itu cabenya harus bagus, ayamnya segar. Nah kita juga sama pas lagi milih keluar, kebetulan soalnya aku sendiri yang milihin setiap item. Iya, bekerja sama dengan my uncle yang ngerjain si R&D-nya. Dia udah lumayan jago lah di bagian blinds. Kadang-kadang kalau misalnya sama papa saya kayak traveling, saya lebih khawatir uncle saya ada. Soalnya otaknya di dia semua anyway. Ya, jadi kita pilih masing yang benar-benar yang buat kita nyaman jual dengan harganya juga jangan sampai terlalu tinggi yang bisa untuk pasar market Indonesia. Tapi kita juga pede untuk bilang this is a good quality gitu. Jadi kita benar-benar setiap berapa tahun sekali lah kita cari terus gitu. Apa sih yang bagus? Juga termasuk fabriknya. Jadi fabriknya tuh kita juga pilih masing-masing sendiri kita benar-benar semuanya kita pilihin satu persatu begitu. Diseleksi gitu. Iya, diseleksi. So setiap negara mereka memiliki kelebihan masing-masing. Jadi misalnya Jepang bagusnya di mana, China bagusnya di mana, Korea mana, Australia juga semua juga beda-beda. Ya, jadi kita menggather sendiri gitu, mana yang bagus kita jadiin satu, jadilah Sunday. Gitu untuk window covering. Ngomong-ngomong Sunday itu berarti lokal atau import? Nah, secara brand lokal.
Secara brand lokal. Secara brand lokal. Jadi Sunday itu sebenarnya namanya Kampung Papa di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Sunday, iya. Sunday. Jadinya Sunday. Karena dulu kita ngejual komponen Jepang. Jadi Sunday kan kayak kesannya Jepang Kayak gitu Jepang ya. banget gitu ya. Iya, akhirnya terus Sunday. Akhirnya meskipun kita udah berubah ke Jerman, itu juga masih tetap Sunday. Nah, untuk movable partitionnya itu semua lokal, 100% lokal. Nah, jadi kita kalau secara TKDN mah kita lumayan masuk banget di situ. Ya, kalau misalnya blinds sebagian ada lokal, sebagian beberapa hal kita nggak bisa dapat di Indonesia soalnya. Jadi terpaksa kita memang harus import. Begitu. Makanya sering banget lihat Mbak Genvi tuh tiba-tiba ada di Munich. Lu jangan salah ya, gue di bandara ketemu loh. Tau gak sih, tujuannya sama lagi. Lucu banget. Iya, terus di kafe yang sama. Di kafe yang sama kalau dia lagi. kerja loh. Kalau jalan-jalan mau belanja, Mbak Genvi gitu ya. Jadi gitu kan lihat ada dia membesarkan bisnis ya. Sementara lo lagi lo juga referensi. Gue membesarkan mencari idea. Iya, itu penting itu. dong. Penting banget. Dan itu selalu tiap tahun ya kalau ke Milan ya. Lu pergi lagi ya berarti nanti tahun depan. Nggak tahu ya Mbak. Tapi seru lah ya kalau ngelihat perkembangan material terus karena itu impactnya pasti ke kita ya, ke desainer. Gue tuh seneng banget kalau ada produk-produk baru justru yang bisa diolah dengan motif yang tertentu, dengan warna tertentu kayak seneng banget sih. Iya, kita tuh desainer ya, mungkin pasti arsitek lah ya. Kadang-kadang tuh kita tuh pengen buat apa tapi nggak tahu ini pakai apa gitu loh. Jadi kalau ada informasi-informasi baru itu tuh menyenangkan banget ya bagi kita. Dan tuh sebenarnya kalau misalnya bisa pas itu bisa benar-benar elevate the design sih. Iya. Jadi misalkan mau pasang, misalnya mau desainnya seperti apa, lalu ternyata ada supplier yang bisa gitu. Itu kan such a make a big difference gitu kan. Iya, itu. Aku sih senang sih beberapa project-project yang sedang kita jalankan ini juga akhirnya kita selalu mikir gitu kekurangan kita tuh apa yang harus bisa disupport oleh material karena dari desain doang tuh nggak cukup gitu loh. Bayangin bagaimana menghilangkan tampias coba loh. Nggak ada yang menahan angin dari mana-mana kecuali harus ada satu material yang ada bisa gitu. Matahari juga kan jadi sesuatu yang bisa mensupport desain para arsitek ini menurut gua dengan ada update dari Sunday misalnya dengan produk terbaru dengan kita tuh lebih seneng juga gitu menjelaskan ke klien karena kalau Sunday nggak pengen dikomplain apalagi arsitek ya. Pasti pusing kan. Kita paling nggak suka juga kayak iya pasti. Ini begini gitu. Ini ngomongin teknis kadang-kadang tuh ya yang kita tuh akhirnya jadi di reject kalau pakai model Sunday dan sejenisnya gitu. Jadi gini, kalau ini interior ya. Kalau vitrase, blackout biasa ya model sheer gitu, itu tuh bisa benar-benar gelap. Blackout ya. Iya kan? Nah, sedangkan kita itu kepentalnya itu gara-gara selalu ada gap. Yes, sedangkan banyak banget klien gue itu yang nggak mau ada sinar setitik pun. Betul. Nggak sih? Betul. Travel banget ya kliennya. Jangan salah loh. Tapi jangan. Iya, untuk rumah tinggal memang begitu, betul. Agak susah ya. Betul. Nah, kita biasanya kan ada guide rail. Jadi biasanya ada tambahan yang untuk celah. Overlapping gitu maksudnya? Jadi atau si gimana? blinds itu masuk ke guide railnya. Jadi nggak akan ada celah. Atas bawah kita juga tutup pakai besi siku gitu kan ada. Jadi nah itu yang harus diinfo ke para desainer. Jadi kita tuh jelasin ke klien enak gitu loh. Jadi Jadi suka ditanya soalnya ya. pasti. Nanti gimana ini Ini pasti ada celah ini. Jadi misalnya jendelanya itu 4 meter lah gitu kan. Nah itu kan Sunday nggak ada yang sampai 4 meter ya? Ada Kalau- kita. Ada. Maksudnya nggak ada. 5 meter ada. 5 meter. Paling kalau misalnya untuk blackout itu emang susahnya kalau di atas 4 itu pasti akan ada V shape. Nah itu nggak rapi biasanya, makanya kita biasanya ngindarin. Nah itu kan harus disambung. Betul. Nah pada saat disambung ini kan pasti nggak nutup banget gitu loh Ren. Nah itu tuh gimana kita tuh? bisa kita balik. Lalu kalau misalnya ketinggiannya nggak lebih dari 3 meter, ya anggapnya 2,8 lah. Itu kita masih bisa tuh. Nah dengan guide rail kiri kanan, back out, lalu habis itu ya jadi satu bidang kan naik atas gitu. Terus sambungannya gimana? Dibalik, kita kainnya jadi dibalik. lebarnya bisa. Jadi nggak ada sambungan. Selama tingginya 2,8 Betul, oke ya. karena lebar kain kan maksimum 3 dan kita ada tambahan lagi untuk ke pipa.
gitu. Jadi tapi yang itu kebayang nggak sih lo tingginya berapa? 5 meter lo buat Karena itu. kita lagi ada project di bersama ya, kayak memikirkan bagaimana memasang gitu ya. kan kalau 5 meter memang Kita itu kayaknya harus batas. ada meeting sendirian. jangan, teknis. jangan meeting di podcast. Jangan meeting di podcast. Iya bener juga lo. Tapi seseru itu sih memang. Iya. Tapi memang rumah tangga memang begitu. Jadi kadang-kadang malah kita saranin ya udah kalau misalnya memang mau blackout emang sebenarnya pakai curtain itu memang simple. Pasti ada plus minusnya lah setiap item ya. Kita tinggal pilih yang terbaik kan solusinya. Lalu biasanya fitrasnya tetap blinds. Jadi kan simple, nggak terlalu banyak di kiri kanan, paling cuma blackout doang. Lalu habis itu simple, kalau misalnya siang-siang cuma 1 lembar gitu. Biasanya gitu. Ya itulah Iya. palingan kalau interior tuh Iya, masalahnya itu. ya selalu dihadapin. Sama ini sih kalau di desain yang kita bikin dengan desain yang simple kan karena luasannya terbatas. Dengan menggunakan Sunday itu hemat space. Iya. Benar. Jadi nggak kayak Tipis soalnya. nggak merasa kayak terintimidasi dengan gorden yang gede yang harus nutupin Iya, atau iya, ngabisin iya, space gitu. Dan yang seru adalah biasanya klien-klien gue kan udah mulai nih ya ke milenial, ke Gen Z gitu kan. Mereka tuh senang kalau segala sesuatu bisa Motorized. diatur dari kursi atau dari ranjangnya. Iya. Malah gerak ya. Yoi. Dari lampu, dari kunci, dari Iya, apa semua iya, dari sekarang kamera memang gitu kan. semuanya remote. Dan Iya. Sandi ada di situ ya. Itu pasti Ada. kita harus mengikuti Ikutin itu. ya. Iya, kita juga ada satu brand lagi Kulis kan. Itu sebenarnya bukan kita ambil brand dari Netherlands. Awal Kulis tuh Netherlands. tapi kita pisahin company karena saat itu pun kita punya different way to sell ya. Soalnya antara si karakter Sunday dan karakter Kulis tuh beda banget. Jadi kita pisahin karena pas lagi ketemu Kulis tuh again as a designer dan as a cewek gitu. Itu kayak pas lagi masuk ke sana tuh kayak ini kok keren banget gitu maksudnya. Makanya terus tiba-tiba ada gitu loh. iya, lalu tuh desainnya itu loh. Untuk arsitek nggak tahu bunga-bunga mungkin kayak nggak masuk. Nggak, lu kayaknya nggak Aja itu. pasti ya, dengan klien-klien Dia ibu-ibu tuh gitu. fokusnya fashion. Jadi gitu. iya, jadi fashion. Mereka ngedesain sendiri semua pilihan fabriknya mereka sampai ke hal kecil itu sama mereka tuh didesain sama Kulis. Nah saat itu terus kebetulan Kulis nyamperin kita mau nggak buka di Indonesia, terus kita kayak ya mau lah gitu maksudnya. Iya akhirnya kayak soalnya kan Dia yang menawarkan dia menawarkan yuk jualan di Kulis di Indonesia. Pas saat itu memang kita udah aiming pas lagi di Jerman. Wah ini keren banget ya blindsnya, kok Blinds bisa segitunya cara menjualnya gitu. It's like an Apple tapi di dunia blinds gitu. Jadi habis itu ternyata dia datang, yuk jualan Menawarkan sama Kulis yuk gitu. Terus boleh banget. Jadi dia kalau misalnya ke arah Kulis biasanya kita lebih ke fashion. Makanya kayak awal jualannya pun juga Lebih kita ke kerjasama dengan fashion designer. Asal tahu ya, ini ya Jen, itu klienku tuh masih itu kan udah macam-macam ya, masih bilang nggak ada motif lain lagi Mir. Padahal udah rame banget, Serius. udah banyak banget. Itu nggak rame, itu Maksudnya- soft, bukan, motifnya maksudnya tuh bagus, udah banyak gitu. pilihannya lumayan Iya. gitu. Dan masih tetap kurang. aja. masih yang lain ada nggak Mir? Oh my god, di buku ini aja. Kadang klien gitu ya, jadi ada yang di Padahal depan udah mata banyak pengen ya. cari yang lain Iya, dan itu bisa. yang men-challenge semua benar. arsitek dan desainer untuk memenuhi kan. Iya betul banget ya. Satu memang kenapa kita ngambil Kulis juga benar karena di Sunday kan kita nggak bisa Terbatas. terlalu banyak dan stok kita kan juga nggak bisa banyak. Nah ini enaknya kerja sama Kulis kita semua terpaksa yang buy air karena desainnya terlalu banyak. Dan tapi enaknya kayak varian desainnya jadi lebih Banyak ya. banget. Jadi banyak pilihan lah ya. Iya, dan bisa merubah paradigma si blinds as a kantoran. Iya, Nah, jadi iya. lebih ke homey, lebih ke Iya. soft ya. Dan ini juga udah akan ada showroomnya. Ini udah ada showroom di Ahmad Dahlan. Oh, Dari 2018. Jadi Imajinata mulai di 2016. Lalu abis itu 2018 kita udah punya showroom. Ya. Iya main. pengen lihat karena emang mungkin karena nggak pernah nyambung, maksudnya nggak relate dengan proyek gue, makanya gue nggak kenal namanya Iya, soalnya Kulis itu benar-benar banyak kan interior designer. Interior designer. Iya, Iya. Gue setiap minta penawaran harga ke Jen yang Kayak dikasih Kulis Kulis ya. terus. Nggak pernah Sunday. Iya itu. Justru itu serunya adalah apa lo mau, gue ada. Gitu.
Nah enaknya Yang Kulis arah lagi sini. tadi saya lagi ngomongin tentang teknologi ya. Nah dia itu kerja salah satunya Blinds itu yang motornya itu terconnected langsung ke Apple. Jadi mereka punya kerjasama Iya. dengan Apple. Jadi Bisa dari dari Siri ya, dari jadi nggak perlu ada connection. Biasanya kalau misalnya Blinds kan mau connect ke home automation system, mereka ada another konektor lagi supaya bahasanya sama ya. Iya. Nah kalau ini nggak langsung Udah masuk langsung. ke home Apple tuh udah pasti bisa Udah gerakin. langsung. Jadi kita pagi-pagi kalau misalnya di rumah kan kadang-kadang kita harus mencoba our item ya. Berapa lamakah dia? Karena kita belanja pakai baterai yang Kulis punya. Kita udah males narik-narik kabel. Jadi setiap hari ya masuk ke Siri aja. Hi Siri, good morning. Apa namanya? Open all blinds. Ya udah setiap hari kayak tambah malas kan. Can you imagine? Ya ampun. Tuh, Iya. teman-teman ya. Ternyata teknologi Blinds tadi itu udah sejauh itu ya. Iya kita harus Pakai mengikuti. Siri loh. Soalnya kayak sekarang juga home smart system tuh udah makin, harus harus. Dan ini kayaknya memang cocok dengan generasi yang sekarang ya. Kalau dulu kan Mbak gitu. Iya, Bukan Siri ya. Siri. Aduh, Sama nanti juga sih. nanti takut rusak lah, salah Iya. pencet lah. Kalau Iya. ini kita jarak jauh udah bisa ngontrol. Iya, betul. Kalau zaman dulu manggilnya Mbak, Iya, bukain ini pagu, Siri. Mbak, Iya. bukain ini gitu. Betul. Buka sih secara manual tapi sama sih Di rumah gue teriakannya. juga ya. ada Siri dan Siti. Jadi kan Siti. Tinggal milih ya mana yang mau disuruh. Luar Iya. biasa sih obrolan kita hari ini ya, kayak semua kita udah bahas gitu. Mbak Jenvi ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman Apa kira-kira ya? yang Iya, upcoming yang event menarik. atau Iya. apapun itu yang atau kita mungkin bisa di dekat sini ada showroomnya juga ya. Ada Yang kantor. Ahmad Dahlan Ahmad itu Dahlan ya. sama yang emang sih sebenarnya sekarang berhubung di Kelapa Gading kan kita juga ada kantor. Dulu kan showroom di situ. Cuman kita berpikir lebih enak kalau di pabrik kita gitu. Jadi biasanya Pabriknya di Cibubur. Oh, Cibubur. Nah, kota wisata. Nah, itu sebenarnya showroom kita lebih lengkap di situ. Oke. Cuman memang untuk B2B karena jauh ya. Nah, kalau misalnya teman-teman arsitek yang mau Yang mampir, B2C, bisa kalau B2C biasanya kita Ke Ahmad malah Dahlan. ke IDD nanti. Oh, Nanti di ID. IDD ya. Ke IDD ya. Oke, Kalau oke. B2B itu kita Kenapa bisa milih undang. ID dia? Ini aja nih gue iseng aja nih nanya. Itu juga awalnya kita malas nambah showroom ya, karena another showroom, another apa sih, kita nggak mau itu terbengkalai pasti kan. Jadi Karena itu harus kan jauh banget ya. Itu karena memang again community. Jadi Community, teman-teman ke sana lalu diajakin sama kayu lapis, "Yuk Jen, bareng-bareng aja kita buka." Terus jadi mikir ya udahlah, maybe we can do gitu. Terus tambah lagi kan di IDD itu kan perkembangannya banyak dan pasti akan ada banyak bangunan, ya pasti akan banyak kaca dan banyak Iya, blinds, kebutuhan dan ataupun partition seperti itu. Iya sih, perumahannya udah mulai dibangun, apartemennya udah pasti. jadi. pasti Iya. akan berkembang besar di sana karena ada banyak lahan yang masih kosong ke Iya, lahan iya, gitu. Di situ. Berarti teman-teman kalau misalnya para desainer, arsitek yang pengen ngelihat langsung mungkin ke Ahmad Dahlan dan atau ke kontak kita aja. langsung Nanti aja kita ya? biasanya kita ngadain juga, kita ngundang biasanya. Yang belum ngundang Mbak Mira sama Mas Ren. Undang ke langsung Undang ke showroom ke ke pabrik. ya. Oh iya. Kita belum Iya. ada ya. Belum Ada ke sana ya. Ya nanti kita undang. Siap. Itu bisa kita bantu jemput, habis itu gitu. makan siang sana. Ya for fun lah. Termasuk yang tulis di sana Bisa ada sudah juga di belakang. Gue pengen tahu tuh ya, tapi Lu gua- pengen lu pengen manggil pakai itu ya, pakai Pakai Siri iPhone ya. ya, pakai Siri ya. Kalau kulis bisa ke Ahmad Dahlan. Langsung Nah, Ahmad soalnya Dahlan. again kulis kita lebih banyak berhubungan dengan B2C, jadi kita Oh, yang ada iya, iya. showroom, ya ada showroom di sini. Seperti itu. Baik, Mbak Jensi, ini kayaknya bakal panjang obrolan kita, apalagi tadi udah hampir kayak mau meeting ya. Sekalian Teknis meeting. loh ini ya dalam podcast. Baik Mbak Jensi, Tiba-tiba inget proyek. berat tuh ya, bener-bener. Mumpung ada orang yang gue tanya aja langsung gitu ya. Masih hot soalnya masih panas. Masih hot. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kami di dot.podcast. Oh ya, satu lagi yang mungkin gue harus jabarkan. Di sini ini kita selalu, mungkin ada beberapa teman-teman yang selalu nanya itu ngambil podcastnya di mana sih, taking ini ya, Iya, tappingnya iya, di mana? iya, Ini kita itu adalah di Benda Design Hub. Di Kemang. Teman-teman bisa jalan, bisa kesini di Jalan Benda
Kemang, di Kemang, Jakarta Selatan. Nomor berapa ya ini? 98G. Jadi apa sih tempat ini? Nah, banyak yang nanya gitu. Jangan-jangan cuma podcast doang. Oh, jangan sedih. Di sini teman-teman bisa kerja, bisa work together sama teman-teman juga, Bisa meeting, bisa kerja juga. sendiri. Banyak banget ada mahasiswa yang sempat booking ini juga untuk kerja bareng. Bayangin wah, anak-anak Gen Z sekarang udah bukan di kafe tapi di tempat di hub kayak gini. Ada juga teman-teman dari BUMN pada saat Meeting. harus working Work from from home. home. Mereka satu tim bisa di sini. Jadi tempat ini fleksibel banget, bisa datang sini. Kita welcome banget benar. ya. Dan teman-teman desainer juga ini Pengen semua ngadain acara mereka. dan ini semua adalah material buildings yang ada di dalam sini. Jadi kita sebutnya material library ya Iya. sebenarnya juga gitu. Jadi teman-teman yang mau lihat di sini juga ada dari Sunday juga ada. Jadi kalau mau datang mau lihat boleh, dan teman-teman juga mau lihat referensi yang lain silakan. Gitu ya teman-teman. Oke, Mir, kita selesaikan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Sampai banyak. ketemu di episode berikutnya. Terima kasih banyak juga buat Terima Egi. kasih so much, banyak. Ellie.